tiap perkuliahan akan saya rekam. Dan juga mungkin beberapa pertemuan ke depan yang kita fokus ke implementasi coding, nanti perkuliahannya akan saya share video. Jadi videonya akan saya share sebelum perkuliahan, nanti Anda lihat videonya. Setelah itu nanti waktu perkuliahan kita langsung diskusi mengenai materi di minggu tersebut. Mungkin yang sudah pernah mengambil mata kuliah saya di TIP, modelnya seperti itu. Saya share video terlebih dahulu terkait dengan implementasi programnya. Nanti yang perlu Anda lakukan hanyalah ya mengikuti step by step yang saya jelaskan di video. Seperti itu. Karena memang kuliah programming akan lebih efektif jika dalam bentuk video, karena nanti tidak ada alasan bagi Anda untuk tertinggal waktu mengcoding atau mengikuti step by step yang diajarkan oleh dosen pengajar, seperti itu ya. Ya, setiap perkuliahan akan saya record. Ini sudah saya record, nanti akan saya share di Google Classroom, seperti itu. Begitu juga untuk materinya, slide-nya, terus tapi saya tidak akan share itu ya, saya tidak akan share code-nya. Kalau saya share code-nya nanti Anda akan copy paste. Kalau copy paste nanti kurang efektif untuk belajar coding. Tapi cukup Anda melihat video ya, videonya saya share. Nah, Anda bisa mengetik code sesuai dengan video yang saya share. Jadi kan sama saja. Yang penting Anda juga mengetik ya, type code-nya agar nanti terbiasa dengan bahasa pemrograman Python sama library menggunakan TensorFlow. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Oke, saya coba lihat dulu peserta dari mata kuliah ini. Oke, ada Helmi, Stefan, Juan, Rizka. Ini Juan sama Rizka ambil DIP saya kemarin ya. David ya, Mirella, ya, Via ini juga, Abed, Anastasia, Verina. Oke ya, beberapa saya kenal karena sudah pernah mengambil mata kuliah saya sebelumnya. Tapi yang belum mengambil juga nggak masalah, nanti akan saya review sedikit mengenai basic dari itu ya, basic dari bahasa pemrograman Python. Dan juga nanti karena kita ada salah satu algoritma yang memang fokusnya ke image classification seperti CNN, nanti akan saya juga jelaskan mengenai basic dari itu ya, image processing. Mungkin dari teman-teman ada yang belum pernah mengambil mata kuliah digital image processing, nanti akan saya coba share sedikit teori basic dari image processing. Oke, jadi nggak masalah ya, anggap saja ini saya mengajari mata kuliah ini, anggap saja saya anggap semua peserta di mata kuliah ini belum pernah mengambil digital image processing. Jadi agar fair ya, semua mahasiswa bisa memahami materi yang saya ajarkan di deep learning ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Helmi. Kalau dibandingkan dengan machine learning, apakah deep learning lebih advance dibandingkan dengan machine learning? Ya, kalau di machine learning, mungkin Anda hanya mengenal beberapa algoritma, misalnya support vector machine, ada k-nearest neighbor, ya kan, dan lain sebagainya. Atau mungkin ada naive bias, itu machine learning. Ya. Kalau deep learning itu kita akan fokus ke neural network. Neural network itu merupakan salah satu algoritma yang memang sekarang lagi in ya, lagi ngetren, karena dia bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Nah, dan juga untuk deep learning ini kita bisa menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan yang datasetnya jumlahnya itu banyak. Ya, dan itu performanya akan lebih bagus jika kita bandingkan dengan algoritma KNN, SVM, naive bias, ya kan? Karena kalau kita menggunakan deep learning itu, kita ibaratnya itu kita menciptakan sebuah otak manusia ya. Kita akan istilahnya itu akan merepresentasikan ataupun mensimulasikan ya otak manusia, tapi yang menjalankan otak manusia tersebut adalah komputer. Karena memang basic dari neural network itu adalah jaringan saraf ya, seperti jaringan saraf yang ada di otak manusia. Sehingga memang karena kita menggunakan deep learning, komputer itu bisa belajar sendiri. Yang penting kita berikan dataset training, nanti komputer akan belajar ya. Nah, setelah itu komputer akan bisa komputernya kalau kita menggunakan deep learning, maka kita mengajari metode model tersebut sehingga model tersebut bisa semakin pintar. Kalau kita
training terus-menerus seperti itu. Ya nanti penjelasan lebih detailnya akan saya jelaskan setelah ini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang lain? Oke ya, jadi seperti itu untuk introduction dari perkuliahan ini. Kita langsung masuk saja kalau nggak ada pertanyaan. Ini slide-nya cukup banyak ya, ada 77. Ya, tapi nggak usah khawatir, ini lebih banyak gambarnya dibandingkan tulisannya. Jadi beberapa dari slide ini akan merepresentasikan step by step dari cara kerja neural network ya. Seperti itu. Oke, kita mulai saja langsung. Kita mulai dari mempelajari arti dari deep learning sendiri. Oke, mungkin Anda lihat di sini ada gambar komputer ya. Gambar komputer yang old school ya, yang mungkin awal-awal adanya komputer, atau bahkan ini Anda bisa lihat ada mesin ketik ya. Ada juga ini komputer yang modelnya masih seperti ya ini, layarnya kecil ya, terus bentuknya juga besar. Nah, ini sebenarnya histori dari deep learning itu sendiri. Deep learning itu sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak awal tahun 80-an. Namun waktu itu deep learning atau istilahnya dulu adalah jaringan saraf tiruan atau neural network belum populer. Karena apa? Karena memang infrastruktur ataupun resource yang ada saat itu tidak mendukung untuk menjalankan metode deep learning. Karena kita tahu kalau kita menggunakan deep learning, kita butuh komputer yang memiliki high spec. Resource yang kita butuhkan cukup banyak. Mulai dari seberapa besar frekuensi dari komputer kita, seberapa besar RAM yang kita miliki, itu sangat berpengaruh terhadap kinerja atau performa dari deep learning. Nah, waktu itu memang deep learning sudah dikenali, adanya neural network sudah ada metode tersebut, namun tidak berkembang dengan pesat karena memang resource yang ada saat itu tidak mendukung untuk bisa menjalankan algoritma deep learning. Namun seiring berjalannya waktu, ya kita punya berbagai macam pengembangan di sini ya, mulai dari contohnya ya, dulu ini komputer bentuknya besar sekali tahun 56, terus setelah itu berkembang tahun 80 ya, sudah cukup kecil, dan akhirnya tahun 2017 bahkan kalau kita punya memori ya sebesar 256 GB itu tidak lebih besar daripada kuku yang ada di tangan kita seperti ini. Nah, karena memang deep learning itu membutuhkan resource yang cukup besar untuk bisa dijalankan. Seiring berkembangnya waktu, maka resource yang kita miliki itu semakin mendukung untuk bisa menjalankan algoritma deep learning. Nah, sehingga memang perkembangan yang pesat itu dimulai awal tahun 2015 untuk deep learning ya, seperti itu. Nah, ini bisa Anda lihat di sini, mulai dari komputer yang zaman dulu sampai dengan komputer yang ada saat ini itu perkembangannya sungguh pesat ya. Jadi perkembangannya bukan linear tapi eksponensial ya. Seperti itu. Nah, ini intinya adalah perkembangan resource komputer yang ada sekarang itu sangat-sangat mendukung untuk bisa menjalankan algoritma deep learning seperti itu. Nah, ini the godfather of deep learning. Kalau Anda lihat misalnya Anda baca berbagai macam artikel tentang deep learning, Geoffrey Hinton ini adalah salah satu tokoh yang memang dia sangat fokus ke deep learning atau neural network. Banyak artikel, banyak penelitian yang telah dilakukan oleh Geoffrey Hinton yang kaitannya sama neural network dan deep learning. Seperti itu. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, deep learning, basic dari deep learning adalah jaringan saraf tiruan atau neural network, jaringan saraf. Dan algoritma ini sangat terinspirasi terhadap jaringan saraf yang ada di otak manusia. Kalau Anda lihat di sini, ini merupakan gambar dari jaringan saraf di otak manusia. Kalau kita perbesar pakai mikroskop ya, itu terlihat seperti ini, ya kan? Kalau Anda lihat di sini ada yang namanya, mungkin Anda pernah mengambil mata kuliah, bukan mata kuliah sih, mungkin waktu Anda SMA dulu pernah belajar biologi. Di dalam jaringan saraf itu ada yang namanya neuron, ada yang namanya dendrit, ya kan? Ada yang namanya neurit dan lain sebagainya. Nah, semua itu diimplementasikan, ya, ditiru oleh neural network yang ada di deep learning. Jadi
terinspirasi dengan jaringan saraf yang ada di otak manusia. Seperti itu. Dan juga nanti model ataupun bentuk dari neural network itu akan mirip dengan jaringan saraf yang ada di otak manusia. Nah, ini seperti ini. Kalau Anda lihat di sini, kalau misal kita kaitkan dengan jaringan otak manusia, kalau di deep learning, ya ini neural network ya. Kita belum bicara deep learning. Jadi deep learning sama neural network itu beda ya. Basic dari deep learning itu ya neural network. Tapi neural network yang memiliki banyak layer, nah itu kita sebut sebagai deep learning. Karena ini single, layernya single, sehingga kita sebut sebagai neural network. Kalau deep berarti dia punya neuron yang sangat banyak. Nah, ini seperti ini. Kita punya neuron. Yang lingkaran ini adalah neuronnya. Terus ada juga di sini kita sebut sebagai sinaps, ya kan? Ini kita punya input ya. Inputnya di sini, input layer. Kita punya input layer. Bentar. Kita punya input layer, kita juga punya hidden layer, dan kita punya output layer. Ini kita sebut sebagai neuron ya, neuron. Karena hampir sama dengan jaringan saraf manusia tadi. Ini kita sebut sebagai, kalau di jaringan saraf kita sebut sebagai dendrit ya. Tapi ini kalau di neural network kita sebut sebagai synapse. Synapse. Ini juga neuron. Ini input ya. Sama, ini kalau kita ibaratkan dengan otak manusia, anggap saja ini sebuah saraf ya. Sebuah saraf atau sel di otak kita. Sel di otak kita akan menerima input dari panca indera di tubuh kita. Misalnya mata, telinga, hidung ya, lidah, sampai mata, telinga, hidung, lidah, dan berbagai macam indera yang kita miliki. Itu masuk ke input. Nah, sama kalau kita di neural network, di komputer, dia punya input. Nah, dia punya input ini nanti akan masuk ke sebuah neuron ya. Nah, ini neuron. Kalau Anda lihat di sini, sebentar saya coba clear dulu. Nah, tiap input itu dia akan terhubung dengan neuronnya. Jadi seperti ini, satu neuron dia menerima input dari 3 value. Jadi tiap neuron ini dia akan punya relasi dengan tiap value-nya seperti ini. Nah, ini karena masih sederhana, karena kita hanya punya 3 input, nah, jadi lebih sederhana. Nanti kalau di deep learning, input yang dimiliki oleh sebuah data akan sangat banyak sekali. Jadi nanti input layernya bisa ratusan bahkan ribuan. Kalau kita bicara kayak image classification, inputnya itu berupa pixel. Kalau gambar pixel itu misalnya 500 kali 500 ya, berarti kita punya 25.000 inputnya. Itu kita sebut sebagai deep learning. Tapi untuk saat ini saya hanya menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Jadi ini kita sebut sebagai neuron ya. Ini kita sebut sebagai neuron juga. Nah, dari neuron ini dia punya relasi lagi dengan neuron untuk yang output value. Nah, seperti ini. Nah, dia akan berrelasi dari sini. Nah, dari sini akan menghasilkan sebuah output. Nah, output atau decision. Outputnya bisa berupa binary, bisa berupa categorical, bisa juga berupa regresi atau ya nilai untuk yang akan diprediksi seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Konsepnya seperti ini. Nah, bagaimana neuron ini bisa menghasilkan output? Ya, nanti kita akan jelaskan, kita akan diskusikan mengapa satu neuron ini dia bisa menghasilkan output yang memang sesuai dengan data yang kita mau klasifikasikan, misalnya untuk kasus klasifikasi. Nah, nanti kita akan coba belajar satu persatu. Oke ya. Oke, ini neural network. Bagaimana dengan deep neural network? Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau deep neural network, dia punya banyak layer di sini ya. Hidden layer-nya banyak sekali. Bisa sampai ratusan, bisa sampai ribuan. Nah, semakin banyak hidden layer, otomatis komputasi yang akan dilakukan akan semakin tinggi. Oleh karena itu memang kalau kita menggunakan deep learning, kita butuh resource yang high spec ya. Jadi komputer yang menjalankan deep learning itu butuh yang memiliki resource yang high spec. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa kok waktu itu di tahun 80-an tidak berkembang deep learning, karena memang resource waktu itu tidak mendukung. Sehingga kalau misal dipaksakan untuk dijalankan di komputer yang ada saat itu, bisa jadi
untuk memecahkan satu masalah itu butuh waktu beberapa hari atau bertahun-tahun seperti itu. Nah, karena kita sekarang sudah punya komputer dengan resource yang memadai, maka oleh karena itu deep learning ini merupakan algoritma yang berkembang saat ini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke artificial neural network. Kita masuk ke neuron terlebih dahulu. Jadi plan of attack ya yang harus kita pahami dulu untuk memahami artificial neural network. Kita harus tahu dulu apa yang namanya neuron, kita harus tahu dulu apa yang namanya activation function, dan bagaimana neural network itu bekerja, dan bagaimana neural network itu bisa belajar, ya karena memang neural network merepresentasikan otak manusia, ya kan? Sehingga kita harus tahu bagaimana cara neural network itu belajar, seperti sama dengan otak kita. Mungkin Anda waktu kecil ya, waktu Anda kecil, otak Anda diajari oleh orang tua Anda. Misalnya Anda disuruh menyebutkan ini hewan apa, ini hewan kucing, ini hewan anjing, ini hewan monyet. Nah, waktu itu Anda diajari oleh orang tua Anda, seperti itu kan? Seiring berkembangnya waktu, ya kan? Kucing itu punya banyak warna ya. Ada kucing warna hitam, kucing warna putih, kucing warna orange ya, dan lain sebagainya. Namun waktu itu Anda diajari oleh orang tua Anda hanya diberikan data berupa kucing yang warnanya putih. Tapi waktu itu Anda melihat ada kucing warna hitam, tapi Anda bisa mengklasifikasikan ini namanya tetap kucing, ya kan? Tanpa harus mengajarkan berbagai macam jenis kucing, tapi otak Anda bisa bekerja dengan sendirinya dengan dataset yang sudah Anda diberikan oleh orang tua Anda, contoh-contoh yang example yang sudah diberikan oleh orang tua Anda, otak Anda bisa berkembang sehingga Anda bisa belajar dari sana dan Anda bisa mengklasifikasikan kucing dengan warna yang berbeda seperti itu. Nah, itu cara otak kita bekerja dan itu akan kita coba implementasikan ke komputer. Nah, kita meniru cara bekerja otak kita dan kita terapkan di komputer. Oke, ada juga nanti kita akan belajar gradient descent. Nah, gradient descent ini kita gunakan untuk mengoptimalisasi ya. Mengoptimalisasi ini kaitannya sama neural network learn. Nanti bagaimana neural network itu bekerja itu ada kaitannya sama gradient descent. Ada juga nanti kita belajar stochastic gradient descent dan backpropagation. Oke. Istilah-istilah ini mungkin baru bagi Anda, tapi nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing poin ini. Oke. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau otak manusia itu punya yang namanya neuron, punya yang namanya dendrit ya, punya yang namanya akson ya. Kalau kita samakan dengan tadi, bisa jadi nanti dendrit ini dia berhubungan dengan neuron-neuron yang lain di otak kita. Begitu juga untuk ini, aksonnya ini akan berhubungan dengan neuron-neuron yang ada di otak kita yang lain. Nah, seperti itu. Sama dengan yang kita tadi lihat ya, yang kita lihat tadi untuk neural network yang ada di komputer itu sama kurang lebih. Cuman bentuknya yang berbeda seperti itu. Oke. Kita lanjut. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Terus sih Pak, mau tanya yang neuron itu sama dengan hidden layer ya Pak? Neuron sama dengan hidden layer. Ya, sama. Jadi sebenarnya ini, bentar saya coba itu dulu, saya coba kembali ke, saya coba hapus dulu ininya ya, sebentar. Ini menghapusnya mana nih? Clear. Ya, saya coba kembali lagi ke sebelumnya ya. Ini nggak bisa kembali sebentar. Oke, sebentar ya, ini agak nge-lag. Ini ya, apakah neuron itu sama dengan hidden layer? Ya, sama. Ini juga kita sebut sebagai neuron ini. Bentar. Yang output layer ini kita juga sebut sebagai neuron ini. Ini juga neuron. Tapi dia berfungsi output dari neuron ini itu berupa hasil pembelajarannya, outputnya. Misalnya otak manusia tadi, misalnya ya, ini neuron yang terakhir itu dia menghasilkan output, oh ini kucing, ini anjing.
Dia bisa mengklasifikasikan dari sini. Nah, ini kita sebut sebagai neuron ya, neuron. Ini neuron semua, ini neuron semua. Kecuali ini input ya. Yang warna kuning itu input, seperti itu. Bukan neuron, ini input. Nah, input itu bisa berupa misalnya kalau kucing tadi ya, kucing matanya berapa? Oh, matanya 2. Terus kucing itu telinganya apa? Telinganya tajam. Suaranya apa? Meong. Nah, itu input. Nah, berbagai macam atribut ini ya kita masukkan ke tiap neuron yang ada di hidden layer. Nah, hidden layer ini tugasnya nanti dia akan mempelajari ya. Dia akan mempelajari input-input yang dimasukkan. Ya, ini proses belajarnya di sini sehingga nanti outputnya ini berupa klasifikasi ya. Bisa kucing, ya, bisa anjing, bisa hewan-hewan yang lain seperti itu. Begitu Helmi. Ya, makasih Pak. Oke. Oke, ya ini kalau kita lihat lebih detail, ya ini karena kita bukan pelajaran biologi sebenarnya ya, kita pelajaran deep learning, kita mata kuliah deep learning bukan belajar biologi ya. Ini kalau Anda tertarik melihat lebih detail mengenai jaringan saraf itu seperti ini ya. Ya bentuknya seperti ini kalau di mikroskop nah, seperti itu. Nah ini sebenarnya kalau Anda lihat di sini ini gambarnya nggak benar-benar menempel ya. Antara tadi kan kita punya gambar seperti ini. Nah ini misalnya tadi kita punya hidden layer, terus kita punya output layer, misalnya seperti itu. Nah, kalau Anda lihat di sini misalnya kita juga punya misalnya ini dari tiap input tadi kan punya relasi ya ke tiap neuron ya, seperti ini. Nah, dan seterusnya ya. Ini misalnya anggap saja ini neuron, ini juga menempel ke neuron yang lain. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya kalau di jaringan saraf manusia itu nggak benar-benar menempel. Ya, tapi kan kita nggak lebih detail ke sana ya. Reseptornya nggak benar-benar menempel. Dia hanya mengalirkan semacam kayak apa ini, kayak molekul dan sebagainya. Ya itu nggak benar-benar mirip sih, tapi ya nggak apa-apa. Kita hanya meniru konsep dari otak manusia seperti itu. Oke. Nah ini seperti ini ya. Kita coba fokus ke satu neuron dulu. Jadi neuron itu dia dihubungkan dengan input melalui sinaps. Nah ini sinaps dia. Input itu dia akan menjadi sebuah input, misalnya X1, X2 sampai XM ini menjadi input dari sebuah neuron sini ya. Nah, neuron ini nanti menghasilkan sebuah output value. Kita masih bicara satu neuron dulu. Jadi satu neuron dia akan menerima berbagai macam input dari value 1 sampai dengan value ke M. Tergantung nanti atribut yang kita miliki itu seberapa banyak. Kalau image ya ini pixelnya nanti. Kalau berupa klasifikasi, misalnya kita mau mengklasifikasikan apakah orang ini layak untuk misalnya ya kalau kasusnya adalah untuk kredit bank ya, kredit bank. Misalnya kita memanfaatkan jaringan saraf tier 1 atau neural network untuk bisa mengklasifikasikan kira-kira orang mana atau nasabah mana yang bisa diberikan pinjaman atau tidak. Ya, misalnya kita bisa input value-nya bisa berupa itu ya, gajinya tiap bulan berapa, terus bisa juga umurnya berapa, apakah dia masih muda, kalau masih muda berarti dia otomatis punya banyak waktu untuk bekerja, terus mungkin jumlah anaknya berapa dan sebagainya, itu input ya. Nah, berbagai macam input itu akan masuk ke sebuah neuron. Nah, jadi ini kita sebut sebagai independent variable. Independent variable. Bebas ya, variabelnya tergantung case tadinya apa. Nah, setelah itu kita akan melakukan standardize ya. Karena kenapa kok kita melakukan standardize? Karena memang mungkin ya tiap value ini ya dia punya rentang yang berbeda. Misalnya untuk umur manusia mungkin umurnya adalah 0 sampai 80 ya. Kalau gaji seorang pekerja bisa juga mulai dari 1 juta sampai dengan 1 miliar. Ini beda, rentangnya kan beda. Nah, bagaimana biar bisa standar ya? Bagaimana bisa melakukan standar dari tiap input itu ya? Kita harus melakukan standardize. Ya, standardize ini nanti kita coba jelaskan setelah ini. Jadi kita normalisasikan, istilahnya itu menormalisasikan rentang nilainya. Kalau kita memang case tadinya bukan image ya. Kalau image pasti kita nggak perlu menormalisasikan karena pixel itu pasti nilainya 0 sampai 255.
Tapi kalau berupa data yang seperti ini, data mentah seperti ini, ya kita perlu menstandarisasikan nilainya. Oke, setelah itu kita punya output value. Ya, output value itu bisa berupa continuous, ya, bisa juga berupa binary, yes or no, dan juga berupa kategorikal. Apa itu continuous? Misalnya kita mau memprediksi stok atau saham, ya. Saham saat ini misalnya nilai Bitcoin, ya. Bitcoin sekarang nilainya adalah satu Bitcoin sekitar berapa? Mahal ya sekarang ya. Anggap saja $4.000 ya. Nah, terus ini hari misalnya dalam satu minggu ini hari ke-1 harganya segini. Hari kedua harganya misalnya naik jadi 4.100 ya kan. Terus hari ketiga naik menjadi 4.150. Hari keempat turun jadi 4.050. Nah, ini nilai continuous ini. Terus hari kelima berapa nilainya? Hari kelima berapa nilainya? Hari kelima ini kan tanda tanya. Lah, berdasarkan data yang kita miliki ini, ya, kita bisa menentukan price atau harga dari Bitcoin itu di hari kelima. Kalau memang outputnya berupa continuous value, ya bisa berupa harga dan lain sebagainya. Ada juga berupa yes or no, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau seseorang mau kalau misalnya di bank ya, dia punya aplikasi yang memanfaatkan deep learning untuk menentukan apakah seorang nasabah layak diberikan pinjaman atau tidak. Kan ada dua, yes or no kan ya. Dia diterima atau tidak. Seperti itu. Kalau kategorikal seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya kita punya data yang labelnya banyak. Ada kucing ya, misalnya ada gambar, ada kucing, ada anjing, terus ada monyet, itu kategorikal. Nilainya bukan yes or no, tapi dia punya labelnya bisa lebih dari satu. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau memang output value-nya berupa kategorikal, ya, jadi kita punya banyak nilai di sini. Ada Y1, Y2, sama Y3, kalau kategorikal. Oke. Kita kembali ke sini, ke input value. Jadi, di Synapse ini dia punya yang namanya bobot, ya, W. Ini merupakan hal yang terpenting. Kalau di dalam neural network itu bagaimana dia bekerja, neural network dia bekerja dengan mengupdate ya. Dia akan mengupdate value dari wake ini. Ya. Dia jadi tiap kali belajar dia akan mengupdate value dari wake dari tiap synapse ini. Sehingga nanti dia bisa belajar, oh kira-kira wake yang paling tepat itu ini. Nah, wake nilainya berapa? Random, nilainya bisa mulai dari 0 sampai sekian. Yang nanti kita akan bahas. Nah, jadi intinya adalah kalau kita menggunakan neural network, dia akan belajar dengan cara mengupdate wake dari tiap synapse ini. Seperti itu. Karena memang neural network itu bisa menyelesaikan permasalahan non-linear, bukan linear ya. Nah, sehingga nanti itu akan lebih powerful dibandingkan dengan algoritma machine learning. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Ya, di dalam neuron ini dia punya yang namanya persamaan di sini. Kalau Anda lihat di sini dia punya persamaan I sama dengan 1 sampai dengan M. Kalau misalnya seperti ini, jadi dia akan menerima input seperti ini. Kan sigma W1 X1, terus W2 X2, dan WM XM. Jadi nanti dari input yang kita dapatkan dari sini, dia akan membentuk sebuah persamaan, misalnya kita sebut sebagai gini aja, Y ya. Y sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 sampai dengan WM. Bentar, saya coba. Y sama dengan W1 dikali X1 ditambah W2 dikali X2 ditambah sampai dengan WM dikali XM, tergantung nanti input value-nya ada berapa. Nah, jadi wake ini nanti yang akan diupdate oleh deep learning untuk bisa menghasilkan yang nilai yang paling akurat. Nah, seperti itu. Nah, ini belum berhenti sampai sini ya, ini ada lanjutannya lagi. Nah, setelah kita mengetahui ya output dari input yang kita miliki, ini kan output yang kita harapkan dari sebuah neuron di sini kan ya. Jadi Y itu nanti
dia akan menerima input W1 X1, W2 X2, W1 X1, W2 X2, WM kali XM. Nah, setelah itu dia yang punya yang namanya activation function. Nah, lambangnya ini, activation function. Nah, seperti ini. Dia akan mengaktifasi nilai dari Y ini. Nah, activation function itu apa? Ya, nanti kita lihat. Ada berbagai macam activation function. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Kita berhenti sampai sini, nanti kita lanjutkan. Nah, ini kita fokus ke activation function. Jadi, kita kembali lagi. Nah, dari nilai output yang kita miliki tadi, dia akan diaktifasi menggunakan activation function. Activation function itu punya berbagai macam metode. Yang pertama adalah threshold function. Nah, misalnya kita punya nilai ya, kita punya nilai seperti ini. Misalnya kalau ini kan minus ya, minus 1, anggap saja gini sebentar. Dia punya nilai minus di sini, ini yang kurang dari 0, ini yang lebih dari 0, ya kan, sampai dengan nilai W1 sama W1 kali X1, ya kan. Kalau misalnya nilainya lebih dari 0, maka dia akan menghasilkan output 1. Kalau nilainya kurang dari 0, dia akan menghasilkan output 0. Jadi kalau kita kembali lagi di sebelumnya, setelah sebuah fungsi itu diaktifasi ya, setelah fungsi itu diaktifasi, dia punya dua macam output. Bisa nilainya, bisa nilainya 1 atau bisa nilainya 0. Kalau kita menggunakan threshold function, itu setelah diaktifasi menggunakan threshold. Berapapun nilainya, misalnya dari penjumlahan tadi W1 kali X1, W2 kali X2 sampai dengan WM kali XM, dia menghasilkan nilai minus 200. Oh, berarti dia outputnya 1. Outputnya 0. Kalau W1 kali X1, W2 kali X2, WM kali XM ditambahkan hasilnya 400 misalnya. Oh, dia outputnya 1. Kalau lebih dari 0, 1. Kalau kurang dari 0, dia 0. Ya, lebih dari 0 dia nilainya 1. Kurang dari 0 nilainya 0. Seperti itu. Nah, itu kalau kita menggunakan threshold function. Jadi lebih simpel kalau threshold function. Outputnya berupa nilai 0 atau nilai 1. Seperti itu. Ada juga kalau kita menggunakan sigmoid. Nah, activation dari sigmoid ini rumusnya seperti ini. Rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus eksponensial pangkat minus 8. Ini rumusnya. Nilainya berapa? Nilainya bisa 0 sampai dengan 1. Karena kurvanya seperti ini, jadi kita punya nilai rentang mulai dari 0 sampai dengan 1. Bisa nilainya 0,75, bisa nilainya 0,5, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan sigmoid activation function. Seperti itu. Ada juga kalau kita menggunakan rectifier linear unit, atau ini yang paling populer kita sebut sebagai ReLU, rectifier linear unit. Misalnya nilainya itu kurang dari 0, berarti dia nilainya 0 ya. Misalnya tadi kita kembali lagi ke sebelumnya, kalau memang nilai W1 kali X1, W2 kali X2, dan WM kali XM nilainya itu minus 100, oh berarti nilainya itu sama dengan 0. Kalau W1 kali X1, W2 kali X2 kali ditambah WM kali XM nilainya 200, oh berarti dia outputnya 200. Jadi kalau kita lihat di rumusnya tadi, kalau kita menggunakan ReLU, nah, nilainya kan max X, 0. Kalau kurang dari 0 nilainya 0. Kalau nilainya lebih dari 0 ya, pasti dia nilainya sesuai dengan output yang dihasilkan dari input yang kita kalikan dengan weight-nya. Seperti itu. Oke. Kenapa kita harus tahu ini? Ya, sebenarnya kalau kita menggunakan library di TensorFlow ya, itu nggak perlu tahu. Yang penting kita mau pakai apa sih activation function-nya, pakai rectifier tinggal pakai saja. Kita tinggal ganti parameternya. Tapi seenggaknya kita tahu basic dari activation function itu sendiri. Agar nanti juga bisa bermanfaat ketika Anda memilih kira-kira mana activation function yang paling sesuai dengan kasus Anda. Oke, saya coba berikan contoh ya. Misalnya ini saya coba hapus ya. Coba Anda jawab ya. Coba Anda jawab. Misalnya saya punya nilai input X1 itu adalah 2, X2 itu nilainya minus 1, ini anggap saja X3 ya. X3 nilainya 0. Setelah itu saya menggunakan activation function
dengan dengan activation tipenya adalah sigmoid. Kira-kira output yang dikeluarkan oleh neuron ini itu berapa kira-kira? Coba Anda hitung. Oh ya, weight-nya belum saya kasih ya. Weight-nya anggap saja ini adalah 2, ini nilainya 3, dan ini nilainya 4 misalnya. Kira-kira kalau kita pakai sigmoid, ya kan? Itu nilainya berapa kira? Oh, jangan sigmoid deh. Sigmoid itu sulit ya karena pakai eksponensial. Bentar. Pakai itu aja deh, pakai threshold ya, threshold function aja. Pakai yang ini. Sorry, yang threshold function ya. Pakai yang threshold function. Kira-kira Anda coba lihat, kira-kira berapa nilai output yang dihasilkan oleh neuron ini? Coba Anda hitung. Kalau kita menggunakan sigmoid ya. Helmi, coba silakan dihitung. Sebentar, Pak. Tiga, Pak. Hah? Berapa? 3. 3. Hasil activation function-nya, kalau kita pakai threshold, otomatis output-nya kan cuma 2, 0 atau 1. Ya kan? Oh iya. Yang lain mungkin bisa sambil nunggu Helmi. 1. 1. Oke, update 1. Gimana 1 itu nilainya? Ya gini, kita coba hitung aja. Kan gini. Oh iya, Setelah 1, Pak. lagi, ya kan? 2 dikali 2 ditambah 3 dikali minus 1 ditambah 3 dikali minus 1 ditambah 4 ya. 4 dikali dengan 0 ya. Nah, kita aktivasi ini berapa? 4 ditambah minus 3 ditambah 0. Nah, berapa? 4 dikurangi 3 adalah nilainya 1. Nah, 1 kan ya? Kalau nilainya 1, berarti dia berapa? Kita coba lihat di slide berikutnya. Nah, kalau dia nilainya 1, yang penting lebih dari 0, pasti outputnya adalah 1. Jadi setelah kita aktivasi nilainya ya 1. Seperti itu. Kalau kita pakai ini, rectifier linear unit, kira-kira nilainya berapa? Langsung ketahuan harusnya ya. Satu ya. Oke, betul. Nilainya ya 1 gitu loh. Karena memang kita ambil nilai max-nya. Ya kan, X itu nanti hasilnya kan 1 nih ya. Jadi ya sama dengan max 1,0. Ya nilainya ya berapa? 1 ya. Seperti itu. Jadi tujuannya apa sih activation function itu? Nah, kita membatasi nilai sehingga nanti nilainya tidak terlalu besar, tidak terlalu, kalau besar sih nggak apa-apa. Agar nilainya itu tidak minus sebenarnya. Oke, nanti ini juga basic dari neural network ya. Kenapa kok kita menggunakan activation function? Agar ya memang output dari neuron ini dia agar bisa menghasilkan sebuah output ya memang harus dilakukan activation function. Oke, saya coba hapus. Oke, kita lanjut. Ada lagi satu yang namanya hyperbolic tangent atau tanh ya. Ini rumusnya seperti ini. Ini lebih kompleks ya karena kita menggunakan 2 eksponensial di pembilang sama penyebutnya. Tapi memang yang sangat populer itu kita menggunakan ReLU. Karena ReLU ini di berbagai penelitian terbukti bahwa ini cukup performanya cukup bagus untuk bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan juga cukup simple. Oke. Ini kita lanjut. Kita asumsikan misalnya kita punya sebuah case study yang nilainya itu 0 atau 1. Nah, nilainya 0 atau 1. Kira-kira activation function yang paling cocok apa? Yang cocok apa kira-kira? Apakah sigmoid? Apakah ReLU? Apakah threshold? Ya, threshold. Ya.
harusnya threshold. Ya, kenapa? Ya karena atau sigmoid juga bisa sebenarnya. Kalau kita pakai threshold ya kita nilainya kan kita batasi 0 atau 1 kan ya. Tapi kalau kita menggunakan sigmoid function, kita bisa batasi juga peluang nilai Y itu sama dengan 1 jika apa? Jika dia nilainya, karena tadi kita punya nilai 0 sampai 1 ya, kalau kita menggunakan sigmoid ya, anggap saja kita ambil nilai tengahnya, kalau nilainya itu lebih dari 0,5, ya kita jadikan probability nilainya 1 itu ya 1 gitu loh. Ya, kita bisa jadikan threshold 0,5 itu sebagai batasan. Kalau pakai ReLU gimana? Kalau pakai ReLU ya kita nggak bisa mendapatkan nilai 0 sampai 1, ya bisa juga lebih dari itu. Karena tadi ReLU ya, anti-evasion ReLU itu tadi rumusnya adalah max ya tadi ya. Sama dengan max x, 0 kan ya. Nah, kalau kita menggunakan ReLU kurang cocok karena memang dia nilainya bisa lebih dari 1 seperti itu. Ya biasanya kalau kita kembali lagi ya. Kalau kita kembali ke konsep dari deep learning tadi, yang gambarnya, nah ini ReLU itu cocok kita gunakan di ini hidden layer. Hidden layer ini kita bisa gunakan ReLU untuk activation function-nya. Sedangkan untuk output layernya kita bisa menggunakan sigmoid ya. Kita bisa juga gunakan threshold. Atau juga kita bisa gunakan softmax ya. Nah, softmax nanti akan saya jelaskan setelah ini. Kalau softmax ini data kita kategorikal. Kalau sigmoid sama threshold datanya binary. Karena dia nilainya 0 sama 1 kan. Kalau softmax ini dia bisa kategorikal. Nanti kita akan jelaskan untuk softmax. Oke. Oke, kita sudah masuk ke activation function. Kita coba masuk ke ini. Oke. Nah, ini ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk hidden layer dia akan cocok menggunakan yang namanya ReLU ya. Ini ReLU tadi ya. Ini ReLU. Kalau untuk output value-nya ini bisa berupa sigmoid ya. Sigmoid atau threshold ya. Atau juga bisa menggunakan softmax kalau dia datanya kategorikal seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke. Ya, ini kita mulai masuk bagaimana neural network itu bekerja. Apakah cukup sampai sini saja? Nah, ini kan masih membaca input saja ya, membaca input terus menghasilkan output. Nah, kan belum tentu output yang dihasilkan ini benar nilainya kan. True or false-nya belum terbukti. Nah, ini bagaimana cara neural network itu bekerja, kita akan coba lihat di sini. Nah, kita punya sebuah case tadi, misalnya sebuah rumah ya. Misalnya Anda berpikir, Anda ingin membeli sebuah rumah. Bagaimana menentukan harga dari rumah tersebut? Apakah rumah yang besar pasti harganya lebih mahal? Enggak juga ya. Anda punya rumah besar, terus rumahnya terletak di luar kota, jauh dari perkotaan, bisa saja harganya murah, ya kan? Karena memang dia aksesnya sulit. Anda punya rumah besar, letaknya di puncak gunung Merapi, ya nggak ada yang beli. Beda dengan rumah kecil, tapi dia letaknya dekat dengan kota. Ya, bisa saja harganya lebih mahal dibandingkan rumah yang besar tadi. Nah, ini kita coba lihat. Misalnya case tadinya seperti ini, itu seperti apa? Nah, anggap saja seperti ini. Kita punya beberapa atribut ya untuk menentukan nilai ataupun harga dari sebuah rumah. Ini harga sebuah rumah ya. Nah, atribut yang kita miliki misalnya areanya. Jadi luasnya berapa, jumlah bedroomnya berapa, distance, jarak dari rumah itu ke pusat kota itu berapa lama atau berapa kilo, ya berapa mile. Ada juga yang terakhir adalah umur dari rumah itu. Nah, ini kita punya 4 atribut. Nah, dari tiap atribut itu kita punya yang namanya week 1, week 2, week 3, dan week 4. Seperti ini. Ini kita punya 2 layer saja. Ini masih simple. Kita nggak punya hidden layer ya. Nggak saja kita hanya punya 2 layer. Input layer sama output layer. Ini kita simple saja dulu. Karena kita bicaranya masih 1 neuron. Oke. Nah, setelah itu, nah ini kita coba lihat. Nah, ini kan kita masih belum
kasih hidden layer. Nah, setelah ini kita kasih hidden layer. Misalnya kita punya 5 hidden layer ini. Berapa sih jumlah optimal dari hidden layer ini? Tergantung ya. Ini menariknya sisi menarik dari deep learning itu kita lebih banyak untuk mengeksplor. Ya, kira-kira arsitektur yang paling tepat itu seperti apa? Kita bisa tentukan. Kira-kira hidden layer-nya dari tiap hidden layer itu ada berapa neuron. Setelah itu level dari hidden layer-nya ada berapa banyak. Itu semua adalah hasil eksplorasi yang kita lakukan. Bagaimana yang paling menarik itu seperti kayak seni ya. Kalau Anda seni melukis, bagaimana sih melukis dengan bagus? Anda nggak bisa tahu teori yang pasti seperti apa. Karena lebih ke arah explore ya. Mengeksplorasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Nah, oke, ini misalnya kita punya 5 hidden layer. Nah, bisa jadi ini, bisa jadi 2 atribut ini itu penting. Nah, untuk orang yang tua ya. Untuk orang yang tua, area sama distance itu mungkin penting bagi mereka karena memang anggap saja orang yang tua itu dia lebih suka dekat dengan kota. Karena kalau misalnya dia sakit, dia bisa langsung ke rumah sakit, ya kan? Ada juga misalnya orang yang tua itu dia suka rumah yang luas karena dia suka jalan-jalan, memang seperti itu. Nah, ini anggap saja untuk kasus orang tua dia lebih suka rumah yang areanya besar sama distance-nya lebih kecil untuk menuju ke kota, pusat kota seperti itu. Tapi ada juga misalnya untuk younger family, untuk anak yang lebih muda, dia lebih suka ya dia juga suka areanya lebih luas, jumlah bedroomnya banyak karena dia anggap saja younger family itu dia punya banyak anak ya. Kalau orang tua mungkin dia tinggal berdua saja dengan suami atau istrinya. Ada juga ini age-nya. Nah, age itu bisa jadi hal yang diperhitungkan oleh seorang yang ingin membeli rumah. Misalnya orang yang younger family, dia lebih suka misalnya rumahnya itu umurnya nggak tua-tua banget. Misalnya baru dibangun 3 tahun yang lalu. Karena dia nggak mau ribet, harus memperbaiki rumahnya. Nah, bisa jadi dia hanya mempertimbangkan 3 kriteria ini, ya kan? Nah, misalnya ya, Anda berpikir, kalau Anda membuat algoritma seperti ini, kalau misal Anda tidak mengenal deep learning, pasti Anda berpikir di otak Anda, kalau mau bikin program yang bisa menentukan hal tersebut, pasti Anda pakai if else kan ya. Iya enggak? If jika orang muda maka areanya luas, terus bedroomnya banyak, terus umurnya sedikit, misalnya kayak gitu. Padahal kasus yang terjadi tergantung dataset yang kita miliki. Bisa jadi apa ya istilahnya ya? Bisa jadi hal tersebut itu berubah-ubah kan ya. Kalau Anda hard code di komputer Anda, kalau ada data yang baru masuk, pasti program Anda nggak bisa menangani permasalahan tersebut. Program Anda nggak bisa menentukan harga rumah yang diinginkan oleh pembeli rumahnya, ya kan? Jadi kalau kita hard coding pakai if else seperti ini, ya ini nggak bisa dijadikan acuan. Bisa jadi program yang Anda buat itu salah. Nah, itu kenapa kita butuh deep learning. Karena deep learning itu dia bisa fleksibel. Kalau ada data yang baru, dia akan belajar terus-menerus seperti otak manusia. Semakin dia belajar semakin banyak, otomatis dia bisa menentukan dia punya decision yang lebih baik. Seperti itu. Dibandingkan kalau kita pakai if else di codingan kita. Anda buat program pakai if else, kalau ada data yang baru dan tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan desain yang Anda tentukan di awal, ya Anda harus mengubah if else-nya. Tidak fleksibel. Kalau kita menggunakan deep learning itu dia bisa lebih fleksibel karena dia punya yang namanya ini ya weight, dia punya yang namanya activation function dari sini. Dan dari sini dia bisa menentukan kira-kira pola ya, pattern yang cocok untuk dataset ini itu seperti apa. Kita nggak perlu ngajari, yang penting kita berikan data, biarkan mereka belajar sendiri. Biarkan deep learning itu bekerja sendiri agar dia bisa menentukan decision yang harus dikeluarkan, yang harus dijadikan output. Nah, seperti itu. Itu kelebihan dari deep learning. Karena pola dari sebuah dataset itu banyak sekali, ya kan? Nah, kita nggak bisa belajar pola itu seperti apa ya. Kita harus belajar terus-menerus, kita harus belajar melihat data yang banyak, ya. Kalau kita seorang manusia ya, kita harus punya data yang banyak, kita pelajari satu-satu, terus kita bisa menentukan, oh ternyata pola anak muda itu sebenarnya suka kalau areanya luas, ya kan? Terus bedroomnya banyak, age-nya lebih kecil ya, seperti itu. Nah, kalau deep learning ini dia lebih bisa fleksibel seperti otak manusia.
Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini juga ada misalnya ada kasusnya ada properti kolektor. Properti kolektor itu dia sangat-sangat mempertimbangkan usia dari rumah itu. Misalnya dia kolektor rumah-rumah tua ya, rumah-rumah yang ada hantunya gitu misalnya ya. Nah, dia hanya mempertimbangkan kriteria ini. Nah, seperti itu. Itu bisa terjadi juga. Nah, ini berbagai macam pola yang bisa kita lihat dari data. Nah, ini kalau kita pakai deep learning ya, kita bisa mempelajari pola-pola tersebut untuk bisa menentukan harga yang paling sesuai. Seperti itu. Oke, sebentar saya break sebentar ya, 3 menit. Anda juga bisa break, silahkan minum-minum dulu atau apa namanya. Kalau yang mau ke toilet silahkan, saya coba break dulu 3 menit, nanti kita akan kembali lagi di pukul itu ya, di pukul jam berapa? Jam itu ya, jam 2:31. Oke, saya coba dulu.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya coba hapus dulu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Mengapa kok kita butuh menggunakan neural network ya? Karena neural network ini dia bisa mempelajari pola dari sebuah data. Seperti itu. Dari banyak kemungkinan dia punya semacam pola ya. Dan pola tersebut bisa digunakan untuk menentukan decision harga dari sebuah rumah seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi nanti harusnya ya tiap neuron ya, tiap neuron yang ada di hidden layer ini dia akan berrelasi dengan tiap tiap inputnya ya, seperti ini. Nah, ini tergantung. Ini ada beberapa yang misalnya ya yang X2 ini dia tidak punya relasi ke neuron pertama ya kan? Nah, itu anggap saja ini relasi, kenapa nggak punya relasi ke neuron pertama? Anggap saja weight-nya 0. Nah, seperti itu. Kalau dia punya relasi, weight-nya bisa lebih dari 0. Dan ini semuanya dia akan menghasilkan sebuah output berupa price atau harga. Oke. Oke, kita masuk ke bagaimana caranya sebuah neural network itu bekerja. Mempelajari. Ya, dia kan tadi sudah punya data. Dia punya data, dia punya pola, dia mengetahui polanya, tapi bagaimana cara dia bisa mempelajari pola tersebut? Bagaimana dia bisa mengidentifikasi pola-pola yang ada di dataset tersebut? Caranya adalah ya ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Anda menggunakan hard coded ya, pasti data Anda kalau berubah, otomatis Anda harus mengubah program Anda. Namun neural network tidak seperti itu. Kita menggunakan yang namanya tadi neural network, sistem jaringannya sama dengan otak manusia, sehingga dia bisa belajar dengan sendirinya. Seperti itu. Karena otak manusia itu fleksibel ya. Tidak saklek. Kalau misalnya ada data seperti ini, seperti itu, maka dia bisa memutuskan sebuah keputusan. Beda kalau kita menggunakan if else. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ya, semua inputnya itu dikalikan dengan W tadi kan ya, W1 dikali X1, W2 dikali X2, dan WM dikali XM. Setelah itu dia akan menghasilkan sebuah output value. Kita sebut sebagai Y aksen misalnya. Kita akan bandingkan. Nah, kita akan bandingkan dengan actual value-nya, harga aslinya. Misalnya ya, dia memprediksi harga rumah tadi, harganya anggap saja 2 miliar. Berdasarkan weight yang dia sudah tentukan. Tapi harga aslinya itu bukan 2 miliar, dia tapi nilainya adalah 1,5 miliar. Berarti di sini ada gap-nya. Gap-nya adalah 0,5 miliar. Nah, dari gap ini dia akan belajar. Oh, ternyata prediksi saya itu salah, ya kan? Harusnya nilainya 1,5 bukan 2. Nah, dia akan nanti kembali lagi ke step sebelumnya dan dia akan mengupdate weight dari tiap synapse-nya. Itu cara dia bekerja. Ya trial error dia punya output value, terus dia bandingkan dengan actual value-nya berapa. Nah, setelah itu baru dia belajar dengan sendirinya. Sama kalau Anda waktu kecil ya, mungkin waktu Anda masih umur 1 tahun, Anda belajar berjalan. Nah, Anda belajar berjalan. Setelah itu Anda tahu, oh kalau saya jalannya pakai kaki 1 itu pasti saya jatuh. Nah, harusnya saya jalan pakai kaki 2, bukan kaki 1. Nah, seperti itu, sama logikanya seperti itu. Saya harus jalan pakai kaki 2. Karena saya tahu kalau saya pakai kaki 1, saya bakalan jatuh. Kita bisa samakan hal ini dengan deep learning. Seperti itu. Dia akan belajar sesuai dengan outputnya. Nah, belajarnya terus-menerus sehingga sampai dengan dia bisa memprediksi nilai outputnya sama dengan actual value-nya. Nilai output ini harusnya sama dengan actual value-nya. Semakin sedikit gap-nya, maka dia akan semakin akurat ya, akan lebih akurat untuk memprediksi harga dari rumah tersebut. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Kita punya yang namanya ini cost function ya. Cost function itu nilainya adalah setengah dikalikan dengan Y aksen dikurangi dengan Y dikuadratkan. Nah, ini cost function-nya berapa? Ini misalnya Y aksen itu tadi Y hasil dari itu ya, hasil dari belajar dari neural network-nya. Sedangkan yang hijau ini
Ini merupakan actual value-nya. Dia akan membandingkan gap-nya sekian, gap-nya sekian. Nah, cost function-nya semakin besar, cost yang dihasilkan semakin besar, gap-nya semakin besar, ya otomatis dia harus belajar dengan lebih keras lagi. Seperti itu. Nah, tujuannya adalah dia bisa menemukan bobot yang paling sesuai agar nilai Y aksen bedanya sedikit dengan nilai Y ini. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh neural network. Belajarnya seperti itu. Oke, kita coba lihat. Nah, ini dia tahu cost-nya kan. Oh, nilainya seperti ini. Cost function-nya sekian. Oh, ya. Anggap saja cost function-nya sekian. Gap-nya itu kalau kita masukkan di sini ya. Misalnya di Y aksen dikurangi Y, dikuadratkan, dikalikan setengah. Ini memang rumus dari cost function itu seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tidak perlu fokus ke matematisnya. Yang penting kita tahu ya. Kita tahu nilai dari cost-nya. Nah, setelah itu baru kita coba lihat gap-nya itu berapa. Setelah itu baru kita belajar. Nah, neural network itu bisa belajar. Oke, sebentar ya. Saya pause sebentar. Sorry, tadi ada telepon. Oke ya, jadi seperti itu cara neural network itu bekerja. Dia pokoknya tahu ya output yang dihasilkan berapa, dia bandingkan dengan actual value-nya berapa, setelah itu dia belajar. Dan dia akan mengupdate bobot-bobot yang ada di sini. Sampai dengan bobot ini paling cocok agar bisa menghasilkan nilai Y aksen dengan Y yang sama. Seperti itu. Oke, dan itu berlanjut terus-menerus ya. Dia berlanjut terus-menerus setelah dia update ya. Dia setelah mengupdate W-nya, dia akan belajar lagi. Dia akan masukkan lagi nilainya. Nah, setelah dia mana tadi? Oke, ya, ini setelah dia belajar, diupdate. Nah, setelah dia mengupdate nilai W1, W2 dan WM, dia akan kembali lagi untuk mencoba agar apakah Y aksen yang dihasilkan dengan cara mengubah bobot sebelumnya, apakah sudah sama atau belum dengan Y-nya. Dan itu berulang terus-menerus. Oke, contoh kasusnya seperti ini. Ini ada contohnya. Misalnya, kita punya sebuah data yang digunakan untuk memprediksi nilai seorang mahasiswa terhadap beberapa kriteria yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang dia jam belajarnya 12 jam. Oh, kalau dia sehari belajar itu 12 jam. Tidurnya cuma 6 jam, terus nilai kuisnya 78%. Ternyata nilai examnya itu 93. Oh, lumayan bagus karena dia belajar lebih lama, ya kan, tidurnya lebih sedikit daripada belajarnya, dan nilai kuisnya tadi 78. Dan nilai examnya adalah 93%. Kalau misalnya kita punya data seperti ini. Nah, kita punya data seperti ini. Data ini ya, study hours itu direpresentasikan dengan input value X1. Sleep hours direpresentasikan dengan nilai X2 dan kuis ini direpresentasikan dengan nilai X3, misalnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, setelah itu dia akan menentukan bobotnya. W1-nya berapa, W2-nya berapa, dan WM-nya berapa, dan dia akan kalikan. W1 dikalikan 12, W2 dikalikan dengan 6, WM dikalikan dengan 78. Ini anggap saja W3 ya, sama X3. Nah, setelah itu dia menghasilkan sebuah output ya, dan outputnya ini dia bandingkan dengan actual value-nya. Nah, ternyata gap-nya sekian. Oh, ternyata masih cukup besar cost function-nya. Dia akan belajar. Dia akan mengupdate nilai dari W1, W2, sama WM berdasarkan cost function yang dimiliki. Mengupdate-nya ini gimana? Apakah random? Tidak ya. Mengupdate-nya tidak random. Nanti akan saya jelaskan.
gimana agar bisa mengupdate, agar nilainya semakin banyak trainingnya, maka dia akan semakin gap-nya akan semakin kecil. Nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengupdate nilai W1, W2 sama W3-nya. Tidak random ya. Kalau random ya sama saja ya kan. Pasti dia punya metode untuk bisa efektif dalam mengupdate week-nya. Sama tadi ya, saya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Anda waktu kecil dulu punya mau jalan kan pakai kaki satu misalnya. Oh saya itu kalau jalan dulu pakai kaki satu. Terus kalau pakai kaki satu pasti saya jatuh. Harusnya pakai kaki dua. Pasti Anda berpikir gimana cara menentukan kaki dua? Oh ya, karena kalau pakai kaki satu saya nggak bisa jalan. Jalannya harus loncat-loncat ya, dan itu bahaya sehingga saya gampang jatuh. Nah, Anda menentukan pakai kaki dua. Itu pasti ada teorinya kan. Oh ternyata kalau pakai kaki dua itu seimbang. Kalau saya pakai kaki satu itu jatuh, mendingan saya nggak usah pakai kaki sama sekali. Ya malah nggak jalan kan jadinya. Nah, seperti itu. Sama kalau kita mengupdate week-nya, itu ada metodenya. Nanti akan dijelaskan setelah ini. Oke. Hal ini terjadi terus-menerus ya. Setelah itu dia akan masukkan lagi dengan bobot yang baru, ya kan? Terus dia akan ternyata cost-nya masih besar cost-nya. Cost-nya masih sekian, masih besar. Nah, lanjut lagi, oh ini semakin kecil cost-nya. Terus lanjut lagi, dia update lagi, oh ternyata setelah beberapa iterasi, dia menemukan bobot yang paling optimal untuk bisa menentukan Y aksennya sama Y ini nilainya sama. Jadi cost function-nya sudah 0. Ini paling optimal. Dia setelah belajar beberapa kali, dia tahu bobot yang cocok untuk kasus seperti ini, untuk memprediksi nilai seorang mahasiswa, ternyata bobot yang paling cocok adalah W1-nya sekian, W2-nya sekian, dan WM-nya sekian. Seperti itu. Oke, bagaimana jika kita punya banyak data? Karena kalau kita punya banyak data, semakin kaya data yang kita miliki, maka akan semakin mudah bagi kita untuk bisa memprediksi pola dari data tersebut. Misalnya tadi kita punya satu data tadi kan ya, cuman row yang pertama saja. Bagaimana untuk row-row berikutnya? Nah, ini caranya seperti ini. Nah, pertama dia akan belajar dulu pakai bobot W1, W2, WM-nya nih berapa, ya kan? Dia punya nilai prediksi Y aksen. Setelah itu dia untuk yang kedua, data yang kedua, dia punya Y aksen yang kedua. Data yang ketiga, dia punya Y aksen ketiga. Data keempat, dia punya Y aksen keempat, dan seterusnya sampai dengan Y ke 8. Nah, dia punya Y aksen, Y aksen, Y aksen, dan Y aksen. Tapi ini dia belum tahu jawabannya berapa. Dia belum tahu nilai examnya berapa, yang actual size-nya berapa. Nah, bagaimana jika seperti ini kalau kita punya banyak data? Jadi, salah satu caranya ya, jadi dia akan belajar terlebih dahulu. Dari semua data ini dia akan tentukan dengan bobot yang sama. Jadi bobotnya ini sama, W1, W2, WM, iterasi 1 untuk data ke-1, data kedua, data ketiga, nilai W1, W2 sama W3-nya sama. Dan dia menentukan dan dia mendapatkan nilai actual cost-nya, actual value-nya atau cost function-nya itu sekian. Oh, ternyata masih cukup tinggi cost function-nya. Saya harus mengupdate bobot W1, W2 sama W3-nya. Jadi dia trial dulu. Dia trial dari banyak data, ya kan? Setelah itu dia tahu outputnya, baru dia mengupdate nilainya satu persatu. Bukan satu persatu ya. Jadi dia belajarnya ini namanya batch size ya. Kita belajarnya dengan data tertentu, dengan banyak data tertentu, baru dia nanti belajar mengupdate bobotnya, cost function-nya. Seperti itu. Ini berbeda kalau misalnya ada juga cara, kalau misalnya kita belajarnya satu persatu. Nah, belajarnya satu persatu juga bisa. Tapi ini salah satu caranya, bisa juga kita belajarnya langsung semua. Kita belajarnya semua, baru nanti kita lihat jawabannya. Seperti itu. Nah, ini setelah kita tahu cost-nya berapa, dia akan mengadjust W1, W2 sama W3-nya. Nah, ini caranya adalah gradient descent. Ini gradient descent kita gunakan untuk menentukan bobotnya ya. Menentukan bobot dari W1, W2 sama W3-nya. Ini sangat-sangat matematis ya, tapi kita nggak akan fokus ke sana, tapi saya coba jelaskan secara intuitif. Bukan secara matematis ya. Kenapa intuitif ya? Agar mudah dipahami. Kita nggak perlu masuk ke matematisnya dengan lebih dalam,
Tapi kita coba belajar dengan cara intuitif. Oke, kita kembali ke kasus yang tadi. Nah, seperti ini. Kalau mungkin Anda pernah mengambil mata kuliah matematika, Anda tahu yang namanya gradient descent. Gradient descent adalah kita menentukan nilai paling minimum dari sebuah fungsi tertentu. Ini mungkin seperti ini kurvanya. Kalau kita misalnya 2 dimensi ya, nanti cost-nya itu yang paling maksimal yang di mana? Yang di sini harusnya. Cost yang paling maksimal adalah yang paling di titik yang paling bawah. Nah, kita misalnya punya atribut ya, kita punya nilai X sama nilai Y. Ini nilai Y aksennya, ini nilai cost function-nya. Jadi nilai Y aksen ini merupakan sumbu X-nya, nilai cost-nya ini merupakan sumbu Y-nya. Nah, kita ingin mendapatkan nilai yang paling minimum, itu kita menggunakan gradient descent. Nah, gradient descent itu kalau kita bicara di matematika adalah perhitungan menggunakan diferensial ya. Tapi kita akan bahas lebih detail mengenai hal tersebut. Intinya adalah gradient descent, dia akan menentukan bobot. Ya. Dia akan menentukan bobot yang paling maksimal. Bobot yang paling optimal agar bisa mendapatkan nilai cost yang paling minimal. Nah, seperti itu. Caranya menggunakan gradient descent. Nah, ini biarkan komputer yang menghitung gradient descent-nya. Yang penting kita tahu bahwa sebenarnya kalau kita mau membuat sebuah model neural network, kita harus mendapatkan cost function yang paling rendah. Biarkan komputer yang menghitung gradient descent-nya. Nah, jadi dia akan mendapatkan nilai yang paling minimum itu di mana? Di titik ini. Nah, titik ini berapa nilai bobot yang harus kita berikan ya? Itu nanti akan muncul W1-nya berapa, W2-nya berapa, W3-nya berapa. Menggunakan gradient descent. Oke. Nah, ini misalnya tadi kita punya ini kita kembali ke tadi untuk kasus yang rumah tadi, kita punya berapa ini? 5 atribut ya. Kita punya 5 atribut yaitu atribut atribut area, bedroom, distance, age, dan lain-lain. Ini ada 4 ya. Ini ada 4 atribut. Terus kita punya hidden layer sebanyak 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau seperti ini, kombinasi bobot yang dimiliki oleh model neural network ini ada berapa? Ada 25 ya. Ini punya 4 ya. Ini punya 4, ini punya 4, ini punya 4, ini punya 4, ini punya 4. Jadi 4 dikali 5, 20. Ini juga punya weight juga, weight 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 25 weight-nya. Kalau weight-nya itu 25, kalau kita mau random, brute force, untuk menentukan jumlah bobot yang paling optimal, pasti butuh waktu bertahun-tahun. Nah, saya coba ilustrasikan seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan superkomputer, Anda mungkin tahu, bisa di googling di internet ada yang namanya Sunway Taiyu-like. Ini merupakan komputer yang performanya paling bagus, high spec komputer. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan neural network tadi tanpa adanya gradient descent, kita akan butuh waktu sekitar 3,42 dikali 10 pangkat 50 tahun, 10 pangkat 50 tahun. Nah, itu lebih lama waktunya dibandingkan umur dari bumi ini. Ya kan? Nggak masuk akal. Nah, itu tujuannya mengapa kita menggunakan gradient descent. Agar penentuan bobot itu tidak random. Nah, gradient descent agar kita bisa menentukan kira-kira cost function yang paling rendah, bobot yang harus kita update itu berapa. Seperti itu. Itu gunanya gradient descent. Oke. Nah, ini seperti ini ilustrasinya. Ini ada videonya ini kalau nggak salah. Nah, jadi ilustrasinya gradient descent seperti ini. Kita nanti tentukan kira-kira ini ya, bola ini. Nah, ini cost function-nya. Harusnya bisa sampai di sini. Gimana caranya ya? Dia akan mengupdate bobotnya menggunakan gradient descent. Sekali lagi, biarkan komputer yang menentukan gradient descent itu. Karena memang ini sangat kaitannya sama itu ya, diferensial, sangat matematis sekali karena kita bukan mata kuliah matematika. Jadi saya tidak akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana cara gradient descent bekerja. Namun saya hanya menjelaskan bahwa
ada sebuah metode untuk bisa mendapatkan nilai paling minimum dari sebuah cost menggunakan metode gradient descent, perhitungan gradient descent, dan itu pakai diferensial seperti itu. Jadi ini untuk bisa juga kita sebut sebagai optimizer. Agar kita butuh waktu yang lebih cepat untuk menemukan sebuah nilai bobot yang menghasilkan cost function yang paling rendah. Nah, seperti itu. Dan optimizer ini bukan hanya gradient descent ya. Ada yang namanya SGD, stochastic gradient descent. Ada yang namanya ADAM optimizer. Tadi ada gradient descent, ada juga stochastic gradient descent, ada juga ADAM optimizer. Ini sama kayak activation function tadi. Ada berbagai macam metode untuk menentukan bobot agar bisa menghasilkan nilai cost function yang paling rendah. Ini bisa menggunakan gradient descent, stochastic gradient descent, ataupun ADAM optimizer. Nah, ini bisa Anda pilih nanti kalau kita menggunakan TensorFlow, Anda bisa langsung pilih parameter untuk optimizernya. Apa yang terbaik dari 3 metode ini? Saya nggak bisa katakan mana yang terbaik, tergantung case study yang Anda gunakan, dan itu butuh yang namanya riset dan eksplorasi. Kira-kira yang paling optimal mana? Tapi biasanya beberapa case study untuk image classification biasanya menggunakan ADAM optimizer. Ada juga stochastic gradient descent. Nah, ini beberapa optimalisasi atau optimizer yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau misal case study kita tadi bukan hanya 2 dimensi ya. Kita punya 4 atribut atau bahkan lebih dari 4 atribut. Jadi gambarnya bukan seperti ini lagi. Gambarnya bukan seperti kurva 2 dimensi. Bisa juga nanti kurvanya kayak itu ya, n dimensional. Ini kayak gambarnya itu kayak Anda punya bola terus Anda Anda iris bolanya, kalau misalnya itu 3 dimensi ya. Jadi nanti Anda menentukan agar nanti cost function-nya bisa mencapai puncak yang mencapai titik yang paling minimum. Itu di sini. Ya, memang kita kalau menggunakan visualisasi itu akan sangat sulit karena kita bicara n-dimensional data. Data itu bukan cuma 2 dimensi, 3 dimensi, tapi bisa ribuan dimensi. Tergantung dari atribut yang kita miliki. Semakin banyak atributnya, dimensi yang kita butuhkan semakin banyak. Nah, itu sangat mempengaruhi waktu yang digunakan atau dibutuhkan untuk mempelajari. Deep learning itu belajar mengenali pola yang ada di data. Seperti itu. Makanya kenapa kok deep learning itu butuh komputer yang speknya tinggi, karena memang komputasi yang dilakukan sangat banyak, sangat berat di sana. Oke, kita lanjut. Ya, ini kalau seperti ini, kalau bentuknya datanya n-dimensional, kita cari titik yang paling minimum. Nah, menggunakan gradient descent, bisa juga menggunakan stochastic gradient descent ataupun ADAM optimizer. Oke. Ini yang kedua, menggunakan stochastic gradient descent. Ya, ada kalanya memang kalau kita bandingkan gradient descent dengan stochastic gradient descent, itu lebih optimal menggunakan SGD. Ya, ada kalanya memang stochastic gradient descent ini berfungsi jika kita tidak menemukan global minimum. Nah, apa itu global minimum? Nah, misalnya seperti ini. Anda punya bola ya, Anda punya bola ditaruh di sini, ya kan? Harapannya kan Anda mencapai bola itu di sini agar bisa mendapatkan cost yang paling minimum. Tapi ada kalanya bola Anda yang Anda taruh di sini itu malah terjunnya ke sini. Ya, ini minimum sih, minimum, tapi ada yang lebih minimum di sini. Nah, kalau kita menggunakan stochastic gradient descent, biasanya bisa menyelesaikan permasalahan mendapatkan global minimum. Ini namanya lokal minimum ya. Lokal, ini global. Jadi nilai global minimum adalah nilai paling minimum dari sebuah data ini untuk bisa mendapatkan nilai minimum cost function yang paling minimum. Kalau lokal di sini. Biasanya kalau kita menggunakan gradient descent, kita bisa stuck di lokal minimum. Tapi kalau kita menggunakan stochastic gradient descent, kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga nanti bisa lebih cepat mendapatkan global minimum. Nah, seperti ini ya, lokal minimum. Ini kan lokal minimum. Kita masih
Kalau kita menggunakan gradient descent, bisa saja nanti kita stuck di sini. Kita bisa stuck di sini, lokal minimum. Padahal di sini sebenarnya ada yang lebih minimum lagi, global minimum di sini. Nah, ini tujuannya kita menggunakan stochastic gradient descent. Jadi istilahnya kalau stochastic gradient descent itu dia bounce-nya lebih banyak, ya kan? Ini misalnya seperti ini. Ini ada nilai lagi di sini, terus ini turun ke bawah lagi. Nah, harapannya kan kita bisa mendapatkan global minimum di sini. Kalau menggunakan gradient descent, mungkin kita bisa stuck di sini kan. Namun kalau kita menggunakan stochastic gradient descent, ibaratnya kalau kita jelaskan secara intuitif, bolanya itu bounce-nya lebih liar, set gitu kan. Bisa juga nanti setelah ke sini dia lompat ke sini, terus dia jatuh ke sini. Nah, baru dia menemukan global minimum di sini. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dia bounce-nya lebih liar di sini, terus dia ke sini, nah, dia ke sini, dia ke sini, mungkin setelah di sini dia bisa lompat ke sini lagi, terus dia bisa mendal ke sini ya, terus jatuh ke sini. Oke, ini tinggal panggil saja sebenarnya kalau kita mau implementasikan, kita mau pilih yang mana gradient descent-nya. Nah ini kalau kita menggunakan stochastic gradient descent, yang kita lakukan adalah kita mempelajari nilai dari data itu per baris ya, per row. Ini dipelajari, ini baru diupdate, ini diupdate, bukan batch size. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya, kita menggunakan batch gradient descent. Jadi kita mempelajari semua dulu, ya kan, baru nanti kita update week-nya. Tapi kalau kita menggunakan stochastic gradient descent, tiap kali kita mempelajari satu row data, kita akan mengupdate bobotnya. Seperti itu. Oke, ini back propagation, ini yang terakhir kayaknya. Nah, back propagation ini lanjutan dari gradient descent tadi. Jadi, bagaimana cara neural network mengupdate bobotnya dari gradient descent tadi? Maka ini kan tadi sudah tahu ya gradient descent. Gradient descent tujuannya adalah melakukan back propagation. Dia akan mengupdate tiap bobot yang ada di sini. Diupdate semua, ini juga diupdate, dan diupdate. Nah, itu namanya back propagation. Kenapa namanya back ya? Karena dia kembali lagi, dia akan mengupdate bobot yang ada di layer-layer sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini step yang harus kita lakukan dengan stochastic gradient descent. Ya, yang pertama, step pertama pasti kita secara random ya akan menginisialisasi bobot ya. Yang pertama pasti random. Ya, yang kedua kita input ya, observasinya ya, kita masukkan nilai input tadi menggunakan nilai random yang kita tentukan sebelumnya. Jadi dataset kita. Nah, setelah itu nanti kita akan menghasilkan forward propagation. Nah, forward propagation itu yang sebelumnya. Kita akan input yang kita tentukan tadi, kita coba masukkan sehingga menghasilkan sebuah output. Oke. Yang ketiga, ya forward propagation tadi. Yang keempat, ya kita compare ya, yang value yang kita miliki tadi dengan actual value-nya berapa. Yang kelima, kita melakukan back propagation seperti yang saya jelaskan tadi ya. Back propagation, terus kita repeat step 1 sampai step 6. Ya, setelah itu nanti kita akan menghasilkan bobot yang paling optimal untuk sebuah case study. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini hanya teori sebenarnya. Teori untuk mempelajari bagaimana sebuah neural network itu bekerja. Logikanya seperti itu, secara intuitif seperti itu. Namun nanti kita akan coba minggu depan, kita akan coba membuat sebuah model neural network yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang harus Anda siapkan tidak ada, yang penting Anda nanti akan menggunakan, saran saya menggunakan Google Colab ya. Google Colab untuk IDE-nya. Bisa juga menggunakan Anaconda kalau Anda tertarik untuk bekerjanya offline, bisa gunakan Anaconda. Ini free ya. Ini juga free juga Google Colab. Dan nanti kita akan gunakan juga kalau Anda menggunakan Anaconda, Anda harus download TensorFlow karena TensorFlow ini itu merupakan plugin library
di Python. Kalau kita menggunakan Google Colab, otomatis sudah terinstall TensorFlow-nya karena memang TensorFlow itu punyanya Google. Jadi kita nggak perlu install TensorFlow lagi di Anaconda. Nah, ini seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya ini. Ada yang topik tugas akhirnya kira-kira menggunakan ini nggak? Yang tertarik di DSAI ya, Data Science and Artificial Intelligence topiknya. Apakah ada dari Anda yang itu, yang topik tugas akhirnya kaitannya sama neural network? Nggak ada. Rencananya, Pak. Oh ya, Juan. Oh ya, Juan, tahu saya. Kamu itu ya pakai neural network ya, itu ya, CNN Iya. ya, learning. Iya. Kasusnya apa? Rencananya sih nanti itu kayak langsung masih rencana ya yang kemarin itu untuk riset metodologi itu membaca aksara Jawa langsung kebaca keluar tulisannya Oh ya, huruf Latinnya. ya bagus, boleh itu bisa kita gunakan sebagai case study. Yang penting yang harus kamu lakukan, kamu mengumpulkan dataset gambar Honocoroko ya. Honocoroko Iya. sama dengan, kalau kamu tahu ya, Honocoroko itu juga ada pasangannya ya. Ada kayak apa ya, taling-talung dan lain sebagainya. Iya. Misalnya nanti kamu bisa mengembangkan model deep learning untuk bisa mengklasifikasikan huruf aksara Jawa. Harapannya nanti kamu bisa buat aplikasi mobile ya, pakai kamera mobile, nanti di capture gambarnya, nanti otomatis keluar, oh ini ho, ini no, ini co, ini ro. Itu kayaknya sangat memungkinkan. Dan datanya harusnya banyak sih, kamu bisa collect data sendiri. Pokoknya intinya kalau pakai deep learning itu datasetnya. Kalau kamu punya dataset yang banyak, yang kaya, ya semakin mudah model neural network kamu untuk bekerja. Gampang sekali. Kalau kita yang penting tahu punya datasetnya, kita tinggal panggil library dari CNN, nanti otomatis model yang kita bentuk itu bisa bekerja dengan sendirinya. Oke, ya bisa dijadikan case tadi itu untuk tugas akhir. Yang lain mungkin? Oke, dari Anastasia Verina, apakah metode learningnya hanya dengan 3 metode ini, kemudian metode yang dijelaskan tadi termasuk supervised atau unsupervised? Yang saya jelaskan tadi adalah supervised. Kenapa supervised? Karena supervised kita butuh yang namanya label data. Klasifikasi, regresi, itu supervised learning. Karena kita mengajari model matematika kita dengan memberikan jawabannya. Kita memberikan dataset dengan labelnya. Itu masuk ke supervised learning. Yang unsupervised learning itu seperti apa? Unsupervised learning kita memberikan data yang tanpa ada labelnya. Contohnya clustering. Clustering itu adalah salah satu kasus unsupervised learning. Seperti itu. Misalnya untuk clustering ya. Misalnya Anastasia mau mengkategorikan berita. Nah, kamu punya data berita banyak ya. Misalnya beritanya itu dalam bentuk artikel. Terus kamu pengen mengklaster. Kira-kira ada berapa klaster sih dari berita yang saya punya ini? Misalnya ada berita olahraga, terus berita tentang politik, ya, berita tentang bencana alam. Tapi kamu nggak harus memberikan jawabannya ke model matematikanya. Yang penting saya berikan saya berikan artikel sebanyak 100 artikel. Coba kamu clustering menjadi dua cluster. Ya, nanti model matematikanya akan mencari sendiri kira-kira ada berapa kemiripan sih dari 100 artikel itu. Nanti saya coba kategorikan jadi 2 cluster. Tapi kamu tanpa harus memberikan jawaban dari data artikel yang kamu miliki. Beda dengan supervise. Kalau supervise kita harus memberikan jawabannya. Misalnya tadi ya, ini ada gambar apa? Ini ada gambarnya kucing. Ini kucing. Nah, ini kucing ya. Ini apa?
ini kura-kura. Nah, kalau datanya seperti ini, itu supervised learning karena kita memberikan label jawabannya. Biar nanti ini data gambar ini akan dimasukkan ke model deep learning ya. Terus dia akan menghasilkan output, ya outputnya berupa kategori tadi seperti yang saya jelaskan. Itu supervised learning. Seperti itu. Nah, mengapa deep learning itu powerful jika dibandingkan dengan metode-metode machine learning klasik seperti KNN ya. Terus seperti supervised SVM ya, supervised learning ya. Support vector mesin, support vector mesin. Kenapa ini lebih powerful? Karena memang kalau data kita banyak ya, kita bisa membentuk model matematika yang nonlinear kalau kita menggunakan neural network. Ya penjelasan di balik itu semua pasti ada penjelasan yang lebih detail. Cuman kalau kita menggunakan neural network, maka kita bisa membentuk model yang fleksibel. Jadi akan sangat adaptif jika ada perubahan data di sana. Dibandingkan kalau kita menggunakan KNN ataupun support vector mesin. Nah, seperti itu. Nah, metode learning-nya apakah dengan 3 metode ini? Kan tadi ada itu ya, gradient descent, ada SGD, ada ADAM, banyak sebenarnya. Coba kita lihat. Saya coba share berbagai macam library yang ada di itu ya, yang ada di TensorFlow ya. Bentar. Misalnya saya pengen tahu ya optimizer banyak sekali ya optimizernya harusnya. Biasanya yang paling populer itu pakai ADAM optimizer. Ya, ini banyak ya. Anda bisa lihat di sini ada stochastic gradient descent ya. Ada gradient clipping, momentum, Nesterov, ada grad. Di balik ini semua pasti ada perhitungan matematikanya. Kalau kita pelajari satu-satu juga ya percuma karena ini biarkan komputer yang menghitung gitu loh. Yang penting kita suruh komputer untuk belajar. Sebenarnya kalau kita menggunakan deep learning, effort yang kita butuhkan itu akan lebih banyak bagaimana cara kita mendapatkan datasetnya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dataset yang lengkap. Nah, dan bagaimana caranya kita bisa ibaratnya itu mengolah data sehingga data itu bisa dimasukkan ke sebuah model neural network atau deep learning. Itu yang lebih sulit effortnya. Kalau kita sudah tahu, data kita sudah jelas, kita tinggal masukin aja inputnya. Nah, seperti itu. Ini banyak ya, ada delta, RMS prop, ADAM, ada max. Ya, banyak untuk optimizernya. Bukan cuma gradient descent, SGD sama ADAM. Saya juga nggak hafal ya, ini banyak sekali. Tapi yang biasanya yang saya pakai itu yang ADAM optimizer ini karena memang dari beberapa riset kebanyakan untuk image classification, untuk optimizer yang paling powerful adalah ADAM optimizer. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau Anastasia ini apa? Topik tugas akhirnya di DSAI juga atau yang lain? Iya Pak, saya DSAI. Cuma sekarang masih bimbang sih Pak. Kayak saya kan tertarik kayak membuat aplikasi yang diagnosa penyakit gitu kan Pak. Cuma bingung metodenya apakah mau pakai ya konsep yang machine learning biasa, pakai k-means gitu, clustering biasa gitu, atau pakai yang apa deep learning ini gitu sih. Tergantung case tadinya apa sih? Kamu mau data kamu apa? Penyakit apa? Penyakit gigi sih kalau sekarang. Mungkin nanti bisa berubah gitu sih. Penyakit gigi. Penyakit gigi misalnya apa? Giginya ini lubang atau enggak gitu dah untuk deteksi giginya nanti atau enggak gitu ya. Pikir saya jadi dari kayak beberapa ciri-ciri gigi gitu nanti bisa ditentukan kira-kira ini penyakitnya apa. Jadi enggak cuma ini lubang atau enggak kayak gitu, nanti mungkin bisa lubang atau nanah atau gimana gitu Pak.
Datanya berupa apa? Image atau berupa data teks ya kan? Bisa juga datanya teks ya. Teks. Oh, teks. Iya. Oke. Oh, ya itu sih bisa pakai. Kalau kita bicara apakah bisa pakai deep learning, ya bisa-bisa saja. Apapun permasalahannya, yang penting kita bisa memilah datanya, pasti akan bisa kita gunakan deep learning. Tergantung kamu memilah datanya seperti apa. Makanya tadi saya sebutkan untuk klasifikasi, untuk machine learning, untuk deep learning, effort yang lebih berat itu adalah mengumpulkan datanya sebenarnya. Ya kan? Misalnya kamu nanti akan mengambil datanya dari dokter gigi kan ya. Kalau kamu mungkin punya kenalan dokter gigi sih enak, saya bisa dapetin data dari pasien dari dokter gigi tersebut. Nah, itu nanti kamu tinggal ibaratnya tinggal dicemplungkan aja ke deep learning. Yang penting kamu punya datanya, terus kamu analisa, oh kira-kira data yang paling cocok itu seperti ini. Nanti tinggal dimasukkan aja ke deep learning-nya. Kalau datanya teks seperti apa contohnya, Anastasia? Bisa kasih contoh ke saya. Kalau ciri-ciri yang pasti sih ciri-ciri giginya sih, ciri-ciri giginya. Cuma saya belum menentukan ya kira parameternya itu apa saja yang bisa dipakai untuk menentukan suatu penyakit pada gigi, itu masih butuh cari tahu lagi sih Pak, kayak gitu. Tapi yang pasti ciri-ciri gitu, ciri-ciri dari gigi gitu. Itu harus ditanyakan ke dokter gigi sebenarnya. Kalau kamu sudah tahu ciri-cirinya, tinggal itu aja sih sebenarnya, tinggal kumpulin datanya. Itu harus koordinasi sama dokter gigi, seperti itu kan ya. Nah, ini berbicara tentang pengumpulan datanya, Pak. Kalau misal saya bisa menemukan dataset online gitu tentang penyakit gigi gitu, tentang ya mengumpulkan ciri-ciri gigi, terus habis gitu digunakan gitu, apakah boleh ya, Pak ya? Boleh-boleh saja. Yang penting dataset itu publik ya. Kalau dataset publik berarti kamu bebas untuk menggunakannya. Kamu sudah pernah tahu Kaggle? Kamu waktu itu ambil di DIP nggak sih di kelas saya? Oh enggak, Pak. Enggak. Saya pernah nyari di Kaggle, tapi baru nemu COVID, Pak. COVID ada, saya nemu. Dental disease misalnya. Dental disease. Tulisannya salah ya, dental. Ya ini sih, cari aja ini kira-kira ada nggak ya datasetnya, bentuknya misalnya CSV, kan ada 20 ini. Dental Magic Employees. Atau mungkin JPG ya, kalau JPG ada juga. Ya, kita coba random aja, pilih salah satu ya. Kalau kamu bisa menemukan datasetnya online, boleh-boleh saja. Jadi lebih enak sih sebenarnya kalau kamu bisa dapetin data yang publik. Ini bukan ini ya, apa ini? Dental, gini aja deh. Dental disease in Kaggle. Ini ada. Dentistry dataset and machine learning project. Oh ini ada bad teeth, sugar. Nggak tahu ya, ini coba aja dilihat. Oh ini datanya berupa itu sih, negara ya. Negara Afghanistan. Ya mungkin bisa dicari aja sih nanti di sini. Kaggle ini lengkap loh apa untuk datanya ini. Dan itu publik, kamu bisa free untuk menggunakannya, nggak apa-apa. Coba aja nanti dicari ya untuk. Kalau COVID juga biasanya kalau COVID itu data itu ya ronsen paru-paru. Itu kemarin salah satu mahasiswa saya di DIP ada yang fokus ke sana. Kalau nggak salah Juan ya, kelompoknya Juan waktu itu. Bukan, ya? Pak. Saya bahasa isyarat. Oh ya, ASL ya kamu, American Sign. Iya. Itu kemarin sudah saya publish, tapi belum tahu ya nanti apakah berhasil publish atau enggak. Kalau berhasil publish, ya bagus nanti, nggak apa-apa. Oh iya, makasih Pak. Kemarin saya kasih insentif kan ya, kalau misalnya berhasil publish itu saya kasih 1 juta kalau berhasil. Tapi ini masih proses publikasi, tapi masih belum keluar hasilnya, nanti tinggal ditunggu saja. Kalau nggak salah makasih, itu apa namanya
kelompoknya siapa? Sania ya. Sania juga ya, satu kelompok sama kamu. Iya, Sania itu kan melanjutkan itu yang sign language. Cuman dia datasetnya bukan image lagi. Datasetnya berupa video dia. Ya, itu pengembangan sih dari apa yang dipelajari di DIP. Bagus kalau memang di perkuliahan itu bisa mengembangkan keilmuan untuk topik riset ya. Jadi kalau Juan kamu ke arah Honocoroko ya untuk dataset huruf Jawa ya nggak apa-apa, itu bisa kamu cari datasetnya. Harusnya sih banyak sih. Kalau dari mahasiswa saya ada 2 yang kaitannya sama klasifikasi huruf itu anak 2017, ada yang namanya Zain, sama satunya itu siapa ya, saya lupa. Akmal, mungkin kamu tahu Akmal sama Zain, angkatan 2017. Kalau yang Akmal kemarin dia huruf katakana sama hiragana kalau nggak salah. Kalau yang Zain itu dia huruf Arab. Kalau kamu huruf Honocoroko juga nggak apa-apa, silakan nanti dicari datasetnya. Ya, yang lain mungkin selain yang Juan sama Anastasia. Siapa lagi nih? Ya, ini mungkin beberapa dari teman-teman belum ada topik untuk tugas akhir. Ya, siapa tahu nanti kalau kita jalannya kuliah ini terus Anda temukan dataset ya, yang itu bisa dijadikan topik TA ya bagus, nggak apa-apa. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan kalau mau sharing-sharing terkait dengan topik-topik klasifikasi, clustering juga nggak apa-apa. Sebenarnya banyak ya. Kalau kita mau deep learning itu bisa juga data kita bukan cuma image, bisa juga datanya berupa teks ya. Jadi nanti kita juga akan belajar mengenai recurrent neural network sama LSTM, long short term memory. Itu biasanya datanya berupa teks untuk memprediksi. Contohnya yang paling simple, misalnya mungkin Anda pernah menggunakan Google Keyboard ya. Biasanya kan ada auto correction. Nah, bagaimana auto correction itu bekerja? Itu menggunakan LSTM. Jadi dia bisa memprediksi behavior berdasarkan pengalaman sebelumnya. Seperti itu. Jadi regresi, itu masuk ke regresi. Nah, itu misalnya untuk memprediksi harga saham ya, itu bisa juga menggunakan RNN. Sekarang kan lagi gara-gara work from home ya, sekarang banyak orang yang lagi tertarik ke ya beli-beli saham gitu kan ya. Kayak sahamnya Tesla ya, sahamnya Bitcoin. Nah, itu kan banyak sekali penelitian yang digunakan untuk ya memprediksi harga stok berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dan itu sangat riset di sana juga sangat intens kalau Anda tertarik di hal tersebut. Dan itu juga gampang loh dataset yang misalnya kamu pengen tahu dataset stok saham tertentu. Itu pasti akan di-share secara publik. Di-search aja di Google, misalnya sahamnya Tesla gitu ya. Nah, sahamnya Tesla itu seperti apa sekarang? Saham Tesla misalnya gitu. Ini bisa dijadikan input untuk, ya ini kan ada stoknya kan ya. Ini mulai dari jam 10 itu nilainya sekian, jam 10 lebih 5 menit sekian. Ya ini kan bisa dijadikan data. Nah, dari data yang kita miliki ini nanti kita bisa memprediksi kira-kira data selanjutnya itu berapa. Seperti itu. Nah, ini. Datanya bisa kita ambil tiap 6 bulan, 1 year, 6 year. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ya, ini kalau kita lihat sahamnya dari 2017 itu cuma segini nilainya, $40. Sekarang sudah bisa meningkat sampai dengan $800. Ini kan data sebenarnya, data yang istilahnya itu time series. Datanya berdasarkan waktu. Nah, waktu sekian dia nilainya berapa? Nah, ini kita bisa prediksi. Seperti itu. Ini contoh saja sih terkait dengan topik-topik. Tapi yang biasanya deep learning banyak itu untuk image classification ya. Seperti tadi contohnya Juan bisa mengklasifikasikan itu ya citra huruf itu kalau kita menggunakan CNN pasti bisa selesai. Yang penting kita punya datanya. CNN juga punya banyak arsitektur. Mungkin waktu
DIP kemarin kamu Juan menggunakan arsitektur yang sembarangan ya. Karena ada banyak arsitektur CNN itu. Ada pakai Google Net, VGG, pakai LeNet dan sebagainya. Nah, itu bisa kita eksplorasi satu persatu nanti. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Mungkin cukup sekian ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita sudah cukup lama tadi ya. 2 jam ya. Oke, ini kalau misalnya ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan, kita nanti bisa gunakan grup Telegram terkait permasalahan topik-topik di deep learning ini. Misalnya Anda tertarik untuk menjadikannya sebuah topik tugas akhir, karena saya kira kalau Anda mengambil topik-topik yang kaitannya sama deep learning, chance kalian untuk mendapatkan nilai A di tugas akhir kalian sangat besar. Karena memang deep learning itu merupakan topik yang sedang populer sekarang ya, sedang in, dan juga dia bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Dan saya kira effort yang kalian keluarkan tidak akan sebesar yang kalian bayangkan, karena semua library sudah mendukung menjalankan deep learning. Dan tadi kayak TensorFlow itu sudah sangat mempermudah kita untuk membuat model deep learning tanpa harus ngoding from scratch gitu. Jadi kalau memang Anda tertarik terkait dengan topik-topik di artificial intelligence atau data science, saran saya coba ambil topik-topik yang menggunakan solusinya menggunakan deep learning. Karena chance nilai kalian untuk mendapatkan nilai A itu sangat tinggi dibandingkan nanti Anda misalnya mau topik tugas akhir yang sistem informasi, kan udah banyak ya. Nah, mungkin Anda bisa beralih ke arah deep learning untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Ada juga, saya ada kepikiran dari beberapa problem yang saya temui, misalnya ya, misalnya Anda pergi ke luar negeri ya. Di luar negeri itu punya, misalnya ya, jangan di luar negeri deh, di Indonesia misalnya. Di Indonesia, Anda pergi ke mall ya. Di mall itu banyak kan ya, ada logo-logo. Nah, ini logo classification. Misalnya ada logonya, logonya Starbucks ya. Logonya Starbucks kan kayak gini misalnya. Starbucks logonya kayak apa sih? Kan kadang ada orang nggak tahu ini logo apa sih ya. Jadi dia bisa mengklasifikasikan, misalnya pakai kamera HP terus dia foto ya, ada logo brand tertentu, dia bisa mengklasifikasikan. Oh ini logonya Starbucks. Oh ini logonya apa namanya? Logonya Coca-Cola misalnya kayak gitu. Tapi ini simple sih sebenarnya. Dan mungkin penelitian ini sudah ada, tapi implementasinya belum terlihat. Nah, ini logo classification. Nah, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk perkuliahan kita. Oke, mungkin cukup saya kira untuk perkuliahan kita hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda tanyakan di Telegram atau bisa di Google Classroom ya. Nanti di beberapa pertemuan selanjutnya kita akan mulai untuk mengimplementasikan deep learning di bahasa pemrograman Python. Jadi kita mulai dari yang paling simpel dulu. Mungkin nanti di minggu depan saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat hello world dulu di Python. Bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan materi terkait dengan bahasa pemrograman Python, nanti saya coba jelaskan step by step. Setelah itu nanti kita coba untuk masuk ke deep learning-nya. Nanti kita akan buat model sederhana, model neural network yang sederhana. Nanti kita akan coba gunakan untuk mengklasifikasikan data-data yang simple ya. Misalnya untuk klasifikasi apakah seorang nasabah diterima atau enggak pinjamannya. Setelah itu nanti kita masuk ke CNN, nanti nanti saya sediakan beberapa dataset terkait dengan image, nanti diklasifikasikan. Misalnya ada image hewan kucing ya, kita klasifikasikan apakah model neural network yang kita buat itu sudah bisa menyelesaikan masalah klasifikasi citra seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait dengan perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah join di Zoom. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Selamat sore. Terima kasih, Pak.